أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبأسراره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada tawbata wa harramal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul asar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wa sallallahu wa sallamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ashabatil akhyar. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, para hujaj, para imam, para kesepuhan, segenap pengurus Masjid Jami' Ali Imron alladzi lam yuzkar ismuhum, wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami' Ali Imron Bapak Ustadz Rohadi Sanadi, dan kita semua yang hadir yang mudah-mudahan selalu ada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat beserta salam semoga dawam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'in sampai kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kembali kajian ta'lim di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah, bertawassul kepada sahibul kitab, bermohon dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat, umur yang barokah, dan bisa selalu istiqomah dalam menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walidafil baliyati wal munkarati wal bida'il waqi'ati fi darina wa ghairiha bi jami'il bala'il muslimin wa lijalbi salamati wal afiyati lana fi abdanina wa dinina wa dunyana wa akhiratina ma'al qada'i hawaijina wa tafrijil humumina wa gumumina wa liqamuni jami'i hawaijina wa maqasidina. Biridhaka ya Allah, ya Allah, ya Allah, bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Di malam yang mulia ini kita bisa kembali hadir bersilaturahmi, bermuajahah, berkumpul kita di tempat yang dimuliakan Allah, hadir di majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan selalu istiqomah hadir di majelis ilmu menjadikan wasilah seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian taklim kita di dalam ilmu fikih dalam saluran mazhab Imam Syafi'i, yang dimana di pertemuan sebelumnya dibahas walau syakka ghairu ma'mumin biruknin hal fa'ala amla ka'an syakka roki'an hal qura'al fatihah au sajidan hal roka'ah au i'tadala atabihi pawron wujuban. Di keterangan sebelumnya dibahas bahwa apabila goer makmum, berarti goer makmum itu isinya imam sama orang yang sholat sendiri. Nah, timbul keraguan ketika dia melaksanakan sholat, ada keraguan di dalam dirinya lagi sholat. Biruknin hal fa'ala amla, di dalam satu rukun, apakah rukun seperti rukun qauli atau mungkin rukun fa'li. Contoh di sini ka'an syakka roki'an hal qura'al fatihah, seperti ragu saat hendak saat sedang ruku, apakah tadi baca fatihah apa enggak nih, baca apa enggak ya, lagi ruku nih, maka wajib bagi dirinya atabihi fawron wujuban. Kalau dia sholatnya sedang sendiri atau dia seorang imam, ketika melaksanakan ruku maka timbul keraguan dalam dirinya, aku tadi baca fatihah apa tidak, maka atabihi fawron, fatihahnya atap datangkan, baca fawron, waktu itu juga wujuban, hukumnya wajib. Lah nggak mau, misalnya mau dilanjutin aja deh ruku, berarti dia nggak baca fatihah. Ai ba'da tadakkurihi fawron, kalau sudah ingat waktu itu juga bahwa ternyata dia itu tidak baca fatihah, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Jadi jangan sembarangan. Kalau misalnya kita udah tahu nih ada keraguan baca fatihah atau tidak, sedangkan kembali kepada istishab, kepada hukum asal, al aslu baqa'u makana ala makana, sebelum baca fatihah belum baca dulu, maka otomatis yang tadinya ruku balik lagi dia berdiri. Tapi kalau misalnya melanjutkan, maka sia-sia, itu sholatnya dipandang tidak sah, karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah orang sholat kalau nggak baca fatihah. Begitupun ketika sedang sujud, lagi sujud timbul keraguan, hal roka'a au i'tadala, tadi kayaknya enggak ruku atau tadi kayaknya enggak i'tidal. Gimana ini? Rasa-rasanya tadi langsung misalnya beres ruku i'tidal, atau salah satunya rukun tidak tumanina. Karena di antara rukun dalam sholat tumanina ada berapa tempat? Masih ingat? Tumanina ada dalam berapa tempat waktu sholat? Satu, ruku, wajib tumanina, nggak boleh ruku banyak gerak-gerak. Kedua, i'tidal, wajib tumanina. Tumanina itu istiqra'ul a'dha biqadri subhanallah, tetapkan anggahotamu seukuran subhanallah. I'tidal sama, diamkan anggahota. Atau begini, ruku tak, diamkan anggahota. I'tidal sami Allah liman hamidah, tak, diamkan anggahota. Tapi nggak perlu ada tak-taknya. Kalau tak, harus. Sujud sama,
sujud nggak boleh kakinya gerak-gerak, apalagi nendang makmum yang di belakang. Termasuk yang terakhir apa? Duduk di antara dua sujud. Jangan sampai ketika duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni, gerak-gerak kita. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wajini wa'afini wa'fu anni. Langsung sujud lagi, tak sah sujudnya, tak sah duduk di antara dua sujudnya karena tidak ada tumaninah. Kalau ingat dia ternyata ada yang ketika sujud dia tak melaksanakan tumaninah dalam i'tidal misalnya, maka wajib dia kembali i'tidal, karena wajibnya tartib dalam rukun qauli dalam rukun fa'li, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Fa in ta'ammadal ikhlal bitartibi bitaqdimi ruknin fi'liyin batalat sholatuhu. Kalau ada orang yang mendahulukan rukun fi'li sujud didahulukan daripada i'tidal, maka sujudnya dipandang tidak sah, sholatnya dipandang tidak sah kalau dia tidak kembali lagi untuk i'tidal. Nah ini kembali juga ingkana asyaku qabla fi'lihi mislahu. Kalau keraguannya itu datang sebelum melaksanakan seumpama rokaat yang kedua. Kalau rokaat pertama bi rokaatin ukhra, atau rokaat yang ketiga kalau terjadinya di rokaat yang kedua, atau rokaat yang keempat kalau terjadinya di rokaat yang ketiga. Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang rokaat ke-1 enggak baca Fatihah, ingat-ingat di rokaat yang kedua, ternyata kemarin contohnya itu ketika di rokaat yang pertama beres iftitah langsung baca surah. Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Belum ngerti. Bismillahirrahmanirrahim liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Rokaat berapa? 2. Nah, rokaat kedua baru astagfirullahaladzim. Aku tadi rokaat pertama nggak baca Fatihah. Nah, bagaimana? Wa illam yatazakka. Kalau terjadi wa illam yatazakka, sama sekali dia nggak ingat, hatta fa'ala mislahu bi rokaatin ukhra, sehingga dia itu melaksanakan ingatnya itu di rokaat yang lain, seperti rokaat 1 nggak baca Fatihah, sadar-sadar di rokaat yang kedua, maka kata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Malibari dalam ini kitab Fathul Mu'in, ajza'ah, cukup. Jadi jangan dalam arti cukup itu sholatnya sah, sholatnya sah, nggak perlu ulang lagi ke rokaat 1 dari awal, nggak, cuma walago ma bainahuma an maksukihi, cukup juga maksudnya mencukupi rokaat yang kedua untuk mengganti rokaat yang pertama. Adapun rokaat yang pertama lago, jangan dihitung sebagai rokaat 1, maka rokaat yang kedua itulah yang dihitung rokaat 1. Otomatis kalau dia sholatnya sholat isya pada waktu itu, maka dia bakal sholat berapa rokaat? Kalau dia sholatnya sholat maghrib, kalau dia sholatnya sholat subuh, nah bisa ulang lagi aja, lupa. Ini kalau tahu. Wahada kulluhu an in alima ainal matsruk wa mahala. Dia kalau benar-benar tahu apa yang ditinggalkan dan di tempat mana yang ditinggalkan. Tapi bagaimana kalau nggak tahu? Tapi kayaknya ada yang ditinggalin tuh, tapi nggak tahu apa. Nah maka begini, fa'in jahala ainahu waja annahu an-niyata au takbiratul ihram. Kalau misalnya ada orang yang ketika melaksanakan sholat ngelamun dia, sholat kita kayak begitu, ngelamun, mungkin rokaat 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, terserah. Ada yang tidak kebaca ini.
misalnya, atau ada praktek yang ketinggalan, cepet amat ini, tapi lagi sholat. Dan ada kemungkinan yang ditinggalkan apa? Wajawaza annahu an-niyat, kemungkinan yang ditinggalkan itu niat. Bagaimana hukum sholatnya? Batalat sholat. Kalau bapak diragukan atau mungkin yakin, apalagi jangankan yakin, ragu saja, rasanya aku tadi nggak niat sholat. Misalnya maghrib, aku rasanya tadi nggak niat di hati usolli fardhu maghrib. Kalau misalnya dia yang sholat meragukan arti niatnya, merasa sholatnya itu tidak berniat, batalat sholatuhu, sholatnya itu batal. Walam yushtarat huna tulul pasli, tidak disyaratkan tulul pasli, ingatnya itu waktu yang lama. Jadi rokaat satu, rokaat yang pertama dia ragu dalam niat, coba khawatirnya rokaat kedua ketemu. Dibayang-bayangkan kan kayak begitu, lagi sholat kita, rokaat kedua nggak ketemu juga, niat tuh maghrib apa dohor ya. Rokaat ketiga, ampun, tadi itu maghrib apa dohor, masa harus nanya? Nggak mungkin dia nanya ke makmum yang di samping, buat tadi maghrib apa dohor sih? Cuman kalau terjadi tuh kayak begitu sholatnya, tadi itu maghrib apa dohor. Walam yusyarat hunatul pasti, nggak disyaratkan. Andaikan tetap di rokat ketiga, yakin pokoknya udah sholat maghrib, tetap batal. Saking niat itu nggak boleh ragu. Dua, kalau yang lain nggak masalah. Bapak ragunya rokaat, udah slow aja, jangan dibatalin. 2-3 sering kita bahas. Ragu dalam hal itu, ambil hukum asal, selesai. Baca belum Fatihah ya, baca belum Fatihah ya, udah hukumi belum. Karena sebelum baca Fatihah belum baca dulu. Karena sebelum rokaat ketiga, rokaat kedua dulu. Nah itu namanya hukum asal. Dan juga wala mudiyya ruknin, tidak disyaratkan harus melewati satu rukun. Seperti lagi berdiri, Allahu Akbar, ini baru mulai. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aku tadi niat asar berdoa sih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim asar berdoa. Bismillahirrahmanirrahim, terus saja sambil dibayangin asar berdoa itu. Jaga. Inna a'tainakal kautsar, asar berdoa. Rasanya asar. Washolli robika war innas. Allahu Akbar, bener asar pasti deh, batal itu. Walaupun sudah melewati, saking jangan ragu dalam niat. Hati-hati. Makanya niat itu harus jazimah. Usahakan bapak kalau niat, bagi bapak yang memang suka sering ragu. Ini paling fatal di sini. Yang bagus udah pakailah usolli dulu. Walaupun banyak yang mengatakan ngapain sih di Nabi nggak ada usolli. Di mazhab Imam Syafi'i, usolli itu bukan hanya dalam sholat, dalam puasa, dalam wudu, dalam zakat, disunahkan. Wa yustahabu wa yusannu nutqun bimanwihi, sunnah nutqun, mengucapkan bimanwihi, apa yang diniatkan. Walaupun kata Imam Hanafi, atalaqu biniat laisa bil masyru', lapan niat enggak ada. Nabi belum pernah dalam hadis cari satu pun hadis Nabi usolli fardhu maghrib, enggak ada. Usolli fardhu isya, enggak ada. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahr Ramadan, enggak bakal nemu hadis. Datang Imam Malik, betul, atalaqu biniat bid'ah, melapan di niat bid'ah, enggak ada Nabi berniat lapan. Tapi kata Imam Syafi'i, melapatkan niat itu disunahkan untuk membantu menolong qalbu kita. Maka ketika kita melaksanakan sholat, untuk membantu hati kita biar gak kayak tadi, waktu sholat ya kan tadi maghrib apa dohor, sehingga kalau udah ada lapan niat sebelumnya, kamadumin masyhurun bihi. Apa artinya? Keraguan itu hilang. Keraguan itu jangan sama kita, akhirnya diperpanjang. Waktu sholat ayo mikirin itu aja. Apalagi yang was-was sholatnya.
beberapa kali takbir, ulang lagi, beberapa kali takbir, ulang lagi. Oh emang kalau ulang-ulang takbir nggak boleh? Bukan nggak boleh. Kalau untuk ikmal, untuk menyempurnakan bagus. Saya banyak guru-guru fikih rata-rata ulang-ulang karena ikmal. Usalli fardhu maghrib salah sarakatin mustaqbilal Ka'bah adaan imaman Allah. Usalli fardhu maghrib karena mereka ngebayangin salah sarakatin mustaqbilal Ka'bah adaan Allah. Bayangin dari mulai takbir sampai salam itu terbayang. Oh, usolli pada maghrib. Kalau kita kan bukan bayangin sholat, bukan. Pas sholat, Allah ingat janda itu. Kita bedanya kayak begitu. Nah, maka yang kayak begitu sebenarnya bukan kita harus ngikutin, bukan. Kalau di Jakarta kurang bagus, yang ada disangka sama orang, kok sholat kayak begitu sih. Balik pulang lagi balikul. Karena nggak semuanya memang mengaji. Ali Imran yang hadir sekian, nggak semuanya paham dia. Maghrib walaupun banyak, nggak semuanya hadir. Isya walaupun banyak, nggak semuanya paham. Akhirnya timbulnya fitnah. Kalau di makom pesantren, memang didikan. Semua yang ada di masjid, yang ada di musola, yang ada di balai, yang ada di langgar, yang ada di majelis, itu semuanya ikut hadir pengajian. Kayak seperti almarhum Al-Maghfurlah Abu Yaqub Tutusi. Itu kalau sholat takbirnya lama, usolli fardhu Allah, balik lagi, naik balik lagi, kita belakang ya. Tapi kalau udah takbir cepat, Allahu Akbar. Karena memang ada di sini nggak ada. Kalau takbir ngangkat tangan itu kan bukan wajib, betul kan? Ngangkat tangan wajib nggak? Enggak. Ngangkat tangan itu sunnah hukumnya. Nama sunnahnya sunnah hayat. Nah kalau yang kita kaji kitabnya namanya Bugiyatul Mustarsyidin. Takbir itu nggak boleh lama. Takbiratul ihram. Maka kalau seperti Mekah, Madinah kalau takbir ya, istau, sawu sububakum, istau, ayo rapatin, nggak bahasa kita. Allahu Akbar, cepat. Kalau Ali Imran kan enggak. Oh. Apalagi di belakangnya ada calon mertua dia. 15 menit itu. Oh, nengok lagi dia. Oh. Memang yang bagus itu enggak begitu. Yang bagus itu cepat. Bahkan jangan diam tangan itu. Andaikan diam tangannya. Kalau dalam bugiah, bukan di sini enggak masalah. Kalau dalam bugiah diam, Allahu Akbar, itu batal sholat takbir. Kenapa batal? Diam ini udah terhitung 2. 1, 2, 3, 4. Maka 4 dia dalam satu rukun itu membatalkan terhadap sholat. Itu kalau yang dikaji sama kita kitabnya bugiah. Tapi kalau kitabnya Fathul Mu'in yang dikaji nggak masalah. Selama Bapak masih mau membayang tentang sholat atau tentang niat dalam melaksanakan sholat, Allah dibayangin. Oh, minimal usolli fardhu maghrib mu'akkad. Silakan. Khawatir Bapak mendengar Ustaz katanya nggak boleh diam lama di sini. Memang ada dalilnya. Kalau dalam bugiah, tapi dalam Fathul Mu'in tak masalah. Karena kita yang dikaji Fathul Mu'in, yang penting dapatkan syukur-syukur minimal, kalau enggak istihdor hakiki, istihdor urfi. Secara garis besar praktek sholat yang kita akan jalankan pada saat melaksanakan sholat. Intinya apa? Apabila yang diragukan pada waktu menjalankan sholat an ainahu wa jawaza annahu an niyat batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Jelas? Ada mau nanya? Itu kita Fathul Mu'in sama Bugiah itu bang perbedaan antara istilahnya. Dalam fikih jangan aneh, banyak ikhtilaf, banyak perbedaan pendapat. Ada qaul rajih, qaul marjuh, mu'tamad, alamah, tabari, dhaif, aujah. Ada banyak intinya. Cuman dari setiap ulama itu ada yang diunggulkan. Apa mana diunggulkan? Contoh. Apa contoh yang enak? Misal seperti
Apa contohnya? Misalnya nih, dalam ashab seperti kita melaksanakan wudu, ambil wudu aja. Ada orang wudu kalau tidak di gosok, maka wudunya nggak sah. Karena dikhawatirkan ada keringat kering, kalau bahasa Jepangnya daki. Tahu daki? Nah, ada dakinya. Sedangkan air harus usul nyampe dengan kulit. Kalau misalnya, apalagi dia pekerja, panas-panasan, berkeringat, jarang mandi, apalagi mandinya 7 bulan 7 hari sekali, ngeri amat dia. Maka ketika nanti melaksanakan wudu, gosok. Dan gosok ini di mazhab kita sunnah. Bapak tinggalkan sah. Tapi ada beberapa pendapat nggak bisa. Wakila yajibu dalku, wakila yajibu adalku. Wajib hukumnya menggosok pada waktu melaksanakan wudu. Nah, maka menanggulangi dalil begini nih, gosok apa jangan? Kata Imam Syafi'i sunnah. Dalam ashab yang lain wajib. Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Yang bagus sama bapak, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah, gosok jangan. Al-jam'u baina dalilain aula min ilgoi ahadihima, mengumpulkan dua dalil lebih bagus daripada menghilangkan yang lainnya. Jadi yang bagus itu digosok. Bapak kalau wudu usahakan gosok. Walaupun di mazhab kita wudu nggak digosok sah. Ambil air, bahkan nggak pakai tangan. Keran buka gini dulu. Tangannya gini. Saking malesnya nih. Rambut, telinga, repot ya telinga gitu. Belum kakinya, cemplungin. Atau lebih keren lagi, renang langsung. Nawaitul ghusla, nawaitul wudu lebih ada saya pada Allahu Akbar. Cuman kalau bapak mau pakai yang ini, yang kedua renang, sebelum takbir ke kolam renang, cek dulu airnya ada nggak. Soalnya pernah terjadi itu. Pas lari dia, nawaitul wudu lebih ada saya pada Allah, ternyata 5 meter nggak ada airnya. Akhirnya karet pipa tempatnya, ngeri kan? Nah itu seperti itulah ikhtilaf. Kecuali yang memang diwajibkan di mazhab kita. Cara mana? Kayak kemarin itu, kalau ini ikhtilafnya nggak boleh dipakai sama bapak. Kenapa nggak boleh dipakai? Saya dengan istri nempel nggak batal, karena kan ada dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama, cuman istihad yang beda, pemikiran yang beda. Kata Imam Hanafi, kulit dengan istri nempel, mau nafsu nggak batal. Kata Imam Maliki, kulit nempel dengan istri, nafsu batal nggak batal. Tapi pandangan Imam Syafi'i, ini kita nih, nempel dengan istri, nafsu batal nggak nafsu batal. Mau nafsu mau enggak tetap aja batal. Saya mau ngambil yang Maliki aja, boleh Pak. Bapak ambil Maliki boleh. Berarti kalau nafsu batal ya, kalau nggak nafsu nggak batal ya. Praktek wudunya Bapak harus Maliki. Nah, istilah itu begitu. Bapak wudunya harus Maliki. Dimana mau nempel dengan istri nggak batal, wudunya Maliki. Paham nggak cara Maliki? Seperti rambut harus semuanya terbasuh. Seperti kumur-kumur wajib, seperti dalkun gosok-gosok wajib. Maka dengan istri nempel, yang penting nggak bernafsu, hukum wudunya tetap tidak batal. Nah itu tuh. Maka di sini kita yang mazhab Imam Syafi'i jangan begini. Udah ini kan masalah khilafiyah tentang masalah nempel dengan istri batal apa nggak batal. Ini kan masalah khilafiyah, aku mau ngambil yang nggak batal, nggak boleh, nggak bisa. Kalau bapak nggak paham cara wudunya, paham nggak? Jadi jangan ngambil enaknya doang. Giliran sholat pakai mazhab Syafi'i, wudunya Hanafi, batal wudunya Maliki, batal sholatnya Hambali. Ini sama aja tahu tempe, toge, sama kacang digado-gado. Jadilah karedo. Begitu. Jangan. Wa ma yata'alaku minha, harus sepupu yata'alu minha. Kalau wudunya Syafi'i, sholatnya Syafi'i.
batal sholat, sejalur semua seperti itu. Nah, jadi khilafiyah contohnya kayak tadi. Kunut tak kunut terserah, masalah sunnah. Imam Syafi'i sunnah, saya mau nggak pakai sah-sah saja, hanya saja makruh jatuhnya. Ada lagi? Pakai nawa itu. Saya nggak pakai nawa itu tadi itu. Hah? Pakai nawa itu. Siapa? Misalkan saya baca sholatnya, nawa itu nilai taruh seperti itu. Ustaz, saya sholatnya mau pakai nawa itu boleh nggak? Takin bagus sebenarnya. Nawa itu usolli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal Ka'bah, boleh. Mau pakai yang mana juga. Yang penting 3 harus ada kalau sendiri, 4 harus ada kalau berjamaah. Udah itu aja patokannya. Apa yang 3? Qasdu ta'yin fardiyah. Qasdu ta'yin fardiyah. Qasdu usollinya harus ada atau nawaitunya harus ada. 2, ta'yin. Sholatnya sholat apa? Isya harus bilang. Jangan sholatnya isya tapi lapatnya maghrib. Isya yang ketiga partiyah. Partiyah itu sholatnya sholat wajib, maka pardonya jangan hilang. Berarti 3 ini cukup. Allah sholli pardo maghrib wa akbar. Sebenarnya nggak panjang. Allahu akbar, cukup itu. Makanya yang agak panjang saya rada bingung. Nah itu apa yang dibaca panjang-panjang banget. Imamnya nggak usah, Pak. Hah? Imamnya nggak usah dia. Imam itu sunnah, cuman yang bagus baca. Tapi makmum wajib. Ini bagi sendiri dulu sholatnya. Bagi yang sholat sendiri 3. Allahu sholli fardhu maghrib wa akbar. Selesai itu. Allahu akbar segitu. Kecuali kalau panjang, mungkin begini niatnya dia. Allah sholli fardhu maghrib salasa rakaatin mustaqbilal Ka'bah di Masjid Al-Imron Jalan Laksana RW 06. Sebutin semuanya sama dia. Nah, ini kepanjangan. Maka kalau guru-guru kita kiat kalau melaksanakan sholat takbir khususnya cepat. Allahu Akbar. Tapi kita jangan terlalu cepat juga. Khawatir nggak bisa. Jol datang keraguan kayak tadi, bahaya. Pertengahan jalan sholat. Maka kalau membanding-banding, apalagi bagi yang tidak baru belajar fikih, bagusnya apa? Lamain nggak masalah. Asal jangan sampai 6 alif 12 rakaat, itu aja. Allah 6 alif, 6 kali ketukan berarti. Allah tuh 2, 3, 4, 5, 6 bar. Udah, kalau lebih batal. Allahu Akbar. Ada aja itu. Bisa. Jadi yang penting 3 itu. Kalau berjamaah 4. Bapak nih sholat berjamaah tapi nggak pakai niat jamaah, niatnya sama dengan sholat sendiri, ya udah dapat pahala sendiri. Ya Allah Ustaz, saya 20 tahun banyak yang kayak begitu. Ustaz, saya di masjid itu 20 tahunan Ustaz. Terus masalahnya saya kalau sholat mau sendiri mau berjamaah ya gitu aja. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya sendiri begitu, berjamaah begitu. Berarti selama 20 tahun itu tak ada pahala 27 derajat. Nah itu, nggak ada pengajian di situ Pak. Ada sih Ustaz, bapaknya hadir. Salah dia. Kenapa dianya nggak hadir? Nah, maka ketika kita berjamaah, ya niatnya pun beda. Robin namanya. Robin itu apa? Penghubung. Usolli fardhu maghrib makmum harus ada. Usolli fardhu maghrib jamaah, terserah. Bapak mau pakai makmuman atau pakai jamaah. Yang bahaya itu bukan dalam sholat maghrib, isya, subuh, bukan. Kalau sholatnya maghrib nggak pakai makmum, padahal bapak bermakmum, nggak ada pahala berjamaah lah, tapi sholatnya sah. Bapak sholat isya, sholat niatnya cuma 3, usolli fardhu isya, makmumnya mana, imamnya mana, udah berarti nggak ada pahala berjamaah. Walaupun gerakannya ngikutin imam. Cuman yang bahaya kalau sholat Jumat. Sedangkan sholat Jumat berjamaahnya itu fardhu ain. Kalau sholat maghrib nggak fardhu ain. Sholat maghrib bapak nggak cocok sama imam, pisah Pak. Selesai. Aku nggak cocok sama imam. Kenapa? Bacaannya kurang bagus. Nggak perlu kritik keras-keras. Diomelin imamnya karena bacaan nggak bagus. Bapak masuk jadi imam.
Gak mau dia. Nah, cekek yang kayak begitu. Nah, bagusnya bagaimana? Kalau bapak nggak siap, aku belum siap jadi imam, tapi imamnya belum bagus bacaannya, maka bapak mubarokoh lah sholatnya. Apa mubarokoh? Pisah. Imam ruku. Padahal imam baca Fatihah, bapak juga baca Fatihah. Imam baca surat, bapak juga baca surat. Nah itu. Tapi kalau sholat Jumat nggak bisa. Mubarokoh sholat Jumat. Orang yang hadir ada 39 aja kurang atuh, gagal Jumatannya. Nah, sholat Jumat tuh. Ada yang hadir itu 200. Rata-rata bukan orang situ. Yang 200 itu 169-nya orang luar. Berarti sisanya berapa? 31-nya orang situ. Nyampe nggak 40? Kagak nyampe. Walaupun ada 200 orang, ulang ganti dengan dohor. Jumatnya tetap nggak boleh ditinggal. Jumatnya ditinggalkan walaupun hanya ada 31 orang, dosa satu kampung. Tapi kalau dia nggak ngedohorin juga, karena nggak sah Jumatnya. Nah seperti itulah Jumat. Dan kalau Jumat misalnya, ambillah Jumat ini sempurna, karena memang yang hadir ini orang sini asli semua. Lalu kita sholat, usolli fardhu Jumat rakaataini wa akbar. Makmumnya mana? Nggak pernah saya pakai ustaz. Selama dia sholat Jumatnya tidak sah. Karena dalam sholat Jumat wajib harus berjamaah. Senang tak senang, cocok tak cocok ke imam, harus berjamaah. Aku nggak cocok ustaz imamnya. Yang mana? Emang kenapa? Khotibnya nggak bagus? Bukan itu ustaz. Apa gara-gara dia nomor 1 kamu nomor 3? Bukan itu ustaz. Masalahnya apa kamu nggak senang sama khotibnya? Ah ustaz nggak paham. Bininya dia kan mantan saya dulu ustaz. Sakit hati saya sakit hati sama dia. Saya 2 tahun berjalan, ternyata dia langsung menikung ustaz. Dari situ apaan ini urusan pribadi dibawa ke situ? Nah, nggak bisa. Itu. Jadi kalau dalam berjamaah intinya bapak nggak boleh niat itu kurang dari 4, minimal 4. Kalau sendiri 3. Imam sebenarnya 3 nggak masalah. Usolli fardhu maghrib adaan wa akbar. Nggak pakai imam dia, nggak pakai. Sholat berjamaahnya sah, tapi nggak dapat 27 derajat. Itu aja. Cuman sah bagi imam. Beda dengan makmum. Kalau makmum khawatir nanti ada rakaat yang berbeda, padahal tidak dihukumi berjamaah, yang repot di situ. Cukup. Ayo. Kalau masa lain sama itu kalau kita Allahu Akbar atau kalau kita rusuh, Kalau kita apa? masa lain sama apa sekarang yang tak punya dengan apa-apa. Terus? Karena di kamar belakang atau suara bunyi Allahu Akbarnya nggak konsisten. Barnya aja apakah itu apa? Ya, gini. Ada kitab Madahibul Arba'ah. Sebenarnya kitab yang baru sekarang seperti Al-Fiqh Islami wa Adilatu. Itu lebih modern lah ibarat. Cuman kalau ingin yang lebih dulu, ada kitab namanya Madahibul Arba'ah. Jadi kumpulan 4 mazhab. Cara takdirnya, cara sholat bagaimana. Bedanya itu kalau niat sama. Bedanya mereka itu kubailah, kita muqaranah. 3 kubailah, Hanafi, Maliki, Hambali. Kubailah, kita muqaranah. Syafi'i. Kan mazhab 4 ya Pak. Imam Hanafi 80 tahun, 80 Hijriah lahir, 150 Hijriah wafat. Imam Maliki 93 lahir, 179 wafat. Imam Syafi'i 150 lahir, 204 wafat. Imam Ahmad bin Hambali 164 lahir, 241 wafat. Nah yang 4 ini 3 kubailah, yang 1 muqaranah. Maksudnya apa? Ini maksudnya. Yang kubailah itu sesaat sebelum sholat, qobla dohur. Berarti sebelum sholat. Kubailah itu lebih dekat. Kalau qobla, kita ketemuan yuk. Ayo, di mana? Kita ngopi aja. Ya di mana? Laut Sedeh. Jam berapa kira-kira? Qobla dohur. Jam berapa qobla dohur? 11:30. Jam 11 aja qobla dohur. Nah, qobla itu umum. Tapi kalau kubailah beda. Dohor jam berapa sekarang?
11:45, 12 kurang 15. Maka Kubailah itu 11:44, 50. Paham? Berarti mepet banget. Nah, mazhab yang tiga begitu, nggak pakai usolli di sini, nggak, di dalam hati. Niat itu semuanya di hati, Pak. Mau Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya niat di hati. Maka ketika sholat mereka, sawu, hati itu udah bergerak. Sawu sububakum baina taswati subuh bin tamami sholat. Kalau bahasa kita, lurusin, rapatkan. Allahu Akbar. Niatnya sebelum takbir, Kubailah. Masuk sholat, takbir, niatnya sebelum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Hanafi, Maliki, Hambali. Imam Syafi'i nggak bisa. Kapan sholat itu mulainya? Takbir. Maka sebelum takbir bukan sholat, maka nggak ada niat di situ. Sedangkan yang namanya qasdu syai' muktaronan bifalihi, qasdu syai' bermaksud melaksanakan satu perkara, muktaronan bifalihi dibarengi dengan pelaksanaan itu perkara, sehingga yang namanya niat sholat terjadi ketika takbiratul ihram berjalan. Disitulah letak sholat. Yang tiga kalau sendiri, usolli fardhu maghrib harus hadir. 4 kalau berjamaah, usolli fardhu maghrib imam atau makmum harus hadir. Kalau kagak ada di situ, ulang lagi. Jadi intinya yang membedakan itu apa? Yang membedakan waktunya saja dalam niat. Kalau yang tiga sebelum, kalau Imam Syafi'i saat terjadinya takbir, Allahu lalah di situ, usolli fardhu maghrib makmum. Nah, dalam niatnya, dalam takbirnya, takbir itu apa? Rukun qauli. Sepakat 4 mazhab. Rukun artinya apa? Wajib. Ar-ruknu kal wajib. Rukun itu artinya wajib. Artinya apa kalau wajib? Kalau sehat lisan kita, sehat suara kita, maka ketika takbiratul ihram tak boleh takbiratul ihram itu dibaca di dalam hati. Takbiratul ihram berapa kalimat? Takbiratul ihram berapa kalimat? Berapa? 2 kalimat. 1 Allah, 2 Akbar. Maka Allah dan Akbar dua-duanya harus terdengar oleh telinga yang sehat. Bagaimana kalau salah satunya? Berarti cuma sekalimat, nggak sah. Karena dalam takbir 2 kalimat. Kayak tadi kan, gimana Ustaz kalau yang kedengarnya Akbar doang? Soalnya kebetulan nama anaknya Akbar, Ustaz. Jadi pas takbir Akbar. Allahnya mana? Allahnya dalam hati dibaca. Akbarnya baru disuarakan. Atau sebaliknya, tidak sah. Tidak sah. Harus dua-duanya. Allahu Akbar. Pokoknya yang 5 itu, yang 5. Mana yang 5? Takbiratul ihram, baca Fatihah, tahiyat akhir, sholawat tahiyat akhir, salam pertama. 2 wajib ismahu. 3 hamsah. 2 wajib ismahu Allahu Akbar. Terdengar telinga kita. Salamnya, salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau pakai mic, Pak. Sebenarnya kalau nggak pakai mic, nggak terlalu ini banget. Allahu Akbar. Cukup. Nggak perlu Allahu Akbar. Atau Assalamualaikum. Nggak perlu. Cukup telinga kita aja. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam takbir, Allahu Akbar. Jangan dalam hati, kadang masih ada. Yang 3 hamsah. Apa hamsah? Hames, bats. Nah, kayak begitu tuh. Maqabid, apa? Tabats. Nah, ya seperti tabats. Jadi agak-agak. Nah, kayak begitu lah. Kayak bapak itu kalau lagi berbisik-bisik, jangan diem aja. Itu sholat dari awal, Pak. Ada yang kayak begitu. Mana lama lagi takbirnya? Sampai beres. Pas giliran ngobrolin janda, paling keras dia. Ini nih, nggak paham kan? Dah, jelas ya. Nah, cukup. Termasuk
sekalian nih, wajah annahu takbiratul ihrami batalat salat. Termasuk kalau misalnya ada yang diragukan saat melaksanakan sholat, aduh apa yang diragukannya? Wajah annahu takbiratul ihram, rasanya aku tadi nggak takbir. Maka di mana bapak melaksanakan sholat, apakah lagi baca Fatihah? Mungkin di rakaat pertama, mungkin kedua, mungkin ketiga, mungkin keempat, atau beres sholat. Kalau yang diragukannya satu, baca niat, batal sholat. Kalau yang diragukannya dua, takbiratul ihram, batal sholat. Ini nggak boleh dua ini. Mau lagi sholat atau beres sholat. Kalau yang lainnya masih penting Pak. Contoh, bapak beres salam. Ya Rabbi apa? Masih Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ila Rabbi subhanahu. Temannya datang. Udah beres sholat. Udah, emang kenapa? Oh, cukup amat tuh. Kayaknya 3 rakaat kali. Subhanallah. Bingung gua juga. Tahu 4 atau kagak ya? Udah amat. Ulang nggak sholat? Nggak usah. Selama dia perjalanan sholat sampai salam, walaupun dirinya yang ragu, kok cepat amat ya sholat? 4 apa 3 ya? Tapi udah salam ini. 4 apa 3? Ma'dumin masykukun bih. Itu elat. Keraguannya buang karena beres sholat. Termasuk baca Fatihah. Bapak 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanallah. Tadi baca Fatihah nggak ya rakaat ketiga? Kayaknya nggak baca deh. Masa sih nggak baca? Subhanallah. Tapi kayaknya baca. Itu keraguan buang Pak. Karena Bapak kondisinya udah salam. Tapi kalau urusan yang dua nggak bisa. Kamu tadi sholat asar. Dohor, asar. Gua tadi niat dohor apa asar ya? Kayaknya asar itu masa sih? Dohor apa asar? Nah ini wajib ulang, walaupun udah selesai. Kenapa wajib ulang? Karena yang dilakukan yang urusan ini innamal a'malu bin, karena amal tergantung niat. Itu masalahnya. Saking niat nggak boleh ada keraguan. 2. Kenapa takbiratul ihram kalau diragukan bisa batal juga? Kalau kita ragu takbiratul ihram, maka dihukuminya hukum belum takbiratul ihram. Siapapun yang belum takbiratul ihram berarti belum masuk sholat. Rukunya bukan ruku sholat, i'tidalnya bukan i'tidal sholat, sujudnya bukan sujud sholat. Karena masuknya sholat harus dengan takbiratul. Ada nggak orang masuk sholat nggak pakai takbiratul ihram? Nggak ada. Masuk, tapi ada Pak. Dulu dari Imran ada kayak begitu, tapi nggak kayak ini sekarang. Imam sujud, datang langsung sujud, nggak pakai takbir. Ada imam ruku, datang langsung. Kadang rukunya dari pintu sampai ke sini, udah ruku dia. Nah, ini bagaimana dia sholatnya? Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena rukunya bukan dihitung sholat. Sholat itu masuknya harus takbir dulu. Itulah masuk sholat yang disebut dengan takbiratul ihram. Artinya apa takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan yang tadinya dihalalkan. Sebelum takbir ngobrol boleh nggak? Sebelum takbir makan boleh nggak? Sebelum takbir ngopi boleh nggak? Sebelum takbir merokok boleh? Ada yang lagi sholat sambil ngopi? Nggak ada. Maka ketika takbir yang tadinya ngobrol boleh, Allahu Akbar. Pak, Allahu Akbar takbir. Jadi enggak Pak. Subhanallah wa ta'ala. Dalam namanya apa ya? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak boleh dijawab. Termasuk assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kana ya muslimin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Surah Al-Ladin ta'ala jengkel dia. Assalamualaikum, ambil asbak. Lempar sama dia asbak. Padahal kalau assalamualaikum kayak begitu ya jawab. Udkhuluha bisalamin aminin. Ini surah Al-Mustaqim. Assalamualaikum. Udkhuluha bisalamin aminin. Orangnya nggak paham. Nah, cara yang kedua berarti apa? Keraskanlah suaranya. Cuman yang sunnah yang pertama tadi. Assalamualaikum. Iya karena yang kedua iya karena nasta'in. Ini sunnah. Wansilu iya karena kudu aja.
Itu repot kalau begitu. Nah intinya yang dua ini kalau sampai kita lupa, diragukan dalam sholat batal. Bagaimana kalau yang ragunya salam? Nih udah, jadi belum salam Pak. Misalnya ada yang begitu lagi tahiyat, Hamidum Majid atau Allahumma na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ilahi rabbi anta mulana subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Bisa aja Pak orang sholat kayak begitu. Habis contohnya gimana? Susah. Dia lagi tahiyat akhir. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu mulai di kelam. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mulai makin jauh ngomongnya. Allahumma inna a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. La ilaha illa anta subhanaka subhanallah 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 subhanallah. Zikir dia. Alhamdulillah. Misalnya kayak begitu. Allahu Akbar. Selesai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Amin amin. Ketika amin ingat, duduknya aja masih begini, Pak. Duduknya masih begini. Kok duduk masih begini? Pertanyaannya, Pak. Apakah sholatnya ngulang, lanjut, atau bapak-bapak pengen gimana? Nah, lanjut, ulang karena nggak sah. Nah, lanjut karena lanjut apa itu? Lanjutin doa. Sujud sawi enggak? Salam sujud sawi. Mana salam dulu? Enggak ada salam sujud sawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung subhanallah, enggak ada. Sujud sahwi itu sebelum salam. Ayo pilih mana? Lanjut, ngulang. Bisa dipahami sih ngulang juga karena udah doa dia. Lanjut, apa? Ngulang. Lanjut. Ada sujud sahwi enggak? Enggak ada. Enggak ada deh. Nih. Au annahu as-salam au jawaja anal matsruh as-salam. Kalau dimungkinkan bahwa yang ditinggalkan matsruh, yang ditinggalkan as-salam itu kalimat salam, maka yusallimu langsung baca salam wala yasjudu lisahwi, tidak usah sujud sahwi. Alasannya kenapa enggak sujud sahwi? Lipawati mahalihi bisalam al-mati bihi, karena sudah hilangnya tempat sujud sahwi bisalam bil mati, dengan salam yang bakal dijalankan, karena yang lupanya salam. Alhamdulillah syakirin hamdan naimin, belum salam langsung di situ Pak. Pantau kan masih begini masih hamdan naimin hamdan wafina amru kafir masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengok belakang, alhamdulillah nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Jadi jangan sujud sahwi dulu. Justru kalau sujud sahwi dia udah ziyadatul ruknin, dia malah menambah rukun yang bisa membatalkan terhadap sholat. Bahkan dalam satu pendapat, wa intola al pasru, walaupun panjang pemisah selama masih di situ, dikirna dibaca 165, udah lumayan itu. Apalagi dibacanya santai aja, la ilaha illallah, mungkin ada setengah jam nih. Udah beres, selesai doa. Udah selesai doa, beringat dia belum salam, langsung salam di sini. Nggak perlu ngulang. Kenapa nggak perlu ngulang lagi? Karena masih di dalam sholat. Nggak masalah. Tapi kalau dianya maaf nih, ini beda lagi. Ini ngulang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Ke rumah di Bali. Pas mau ke rumah nggak jadi. Ada temannya di warung kopi. Pas di warung kopi langsung ngopi. Pas beres ngopi baru ingat, astagfirullah, gua belum salam.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini nggak bisa kalau begitu Pak. Apalagi Assalamualaikumnya bahasa pegang rokok dia. Assalamualaikum warahmatullahi, mana ngebul lagi kedua. Nah nggak bisa. Jadi kalau masih menghadap kiblat baru ucapkan salam. Walaupun wa intola al paslu waktunya sudah panjang, tak masalah. Jelas ya? Kalau salamnya yang belum sempurna gimana Pak? Misalkan baru assalam kita batu itu Pak, sehingga itu belum assalamualaikum baru assal langsung gitu. Itu yang kanan Pak, kan wajib yang kanan kan. Nih terakhir, Ustaz, saya baca salam, cuman kebetulan saya itu lagi kurang sehat, radang, ada reak banyak. Dokter bilang reaknya itu di dada ada 17 kiloan. Nah pas ngucapin salam terendam, assalamu misalnya, assalam belum selesai kan? Kecuali assalamualaikum batuk nggak masalah. Warahmatullahi wabarakatuh sunnah, maka nggak perlu dia begini assalamualaikum atau dipaksakan sama dia warahmatullah padahal belum selesai, ulang lagi aja salam. Adapun dia nengok udah ke kanan bagaimana? Nggak masalah, karena nengok itu beda sama lapan. Andaikan ada orang yang baca salam nggak nengok tetap sah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tetap sah. Atau udah nengok assalamualaikum, balik lagi begitu, assalamualaikum warahmatullah. Cuman kalau yang kayak begini pakai nengok, kalau kitanya misalnya di raudhah hajian atau umroh udah disuruh keluar gantian. Maka biasanya kalau yang nggak mau pengen keluar salam tapi tanpa lirik kanan lirik kiri. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, naik lagi. Paling sekarang liatin aja dia kapan selesainya ini sholat. Dari tadi nggak nengok, karena di mazhab kita nengok kanan itu hukumnya sunnah. Yang wajib itu melafazkan salam. Kalau tersendat di tengah-tengah, apakah masih nengok ke kanan ataukah dia masih ke depan? Tak masalah. Ulangi lagi baca salamnya tersebut untuk mura'atil huruf, menjaga daripada huruf-huruf salam. Nah ini makna annahu assalam yusallim wa intola al-pasmu ala al-hujjah. Insyaallah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat walafiat. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah Astagfirullahaladzim.
ومعين سادتنا ورسول الله أجمعين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما لدنيا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا والشر بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.